Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Marilah kita gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Mari kita gunakan untuk belajar ilmu agama. Dan di antara pelajaran yang penting untuk kita ketahui terlebih lagi pada saat ini adalah masalah tauhid dan mengetahui lawannya, yaitu kesyirikan. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, jalan atau metode kelompok yang selamat, kelompok yang selalu di atas kebenaran, kelompok yang selalu di atas dalil, baik Al-Quran maupun Sunnah, kelompok yang selalu mendahulukan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan malam hari ini kita kembali membahas dengan judul yang baru, yaitu min madzahiris syirki, fenomena-fenomena kesyirikan. Pertama yang harus kita ketahui para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kesyirikan itu merupakan dosa yang membinasakan. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Dan yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ayat yang lain atau dalam Al-Quran sering kita bawakan ayat ini, surat Az-Zumar ayat yang ke-86. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, akan batal amalmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Puasanya batal, hajinya batal, sedekahnya batal,
semua amal solehnya batal kalau dia melakukan perbuatan kesyirikan. Maka jadilah ia orang-orang yang sia-sia amalnya. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Capek, berpeluh, berkeringat, susah payah beramal, namun pada akhirnya dia akan dibakar kelak pada hari kiamat. Ya, karena dia melakukan perbuatan kesyirikan. Betapapun banyaknya amal ibadahnya, haji 10 kali katakanlah, umroh berkali-kali, sedekah jutaan, miliaran, kalau dia akhir hidupnya melakukan kesyirikan, maka semuanya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Dia kehendaki. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dosa yang paling besar adalah kesyirikan, maksiat yang paling maksiat, kezaliman yang paling zalim, ya, dosa yang paling besar maka adalah perbuatan kesyirikan. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, langsung kita bacakan. Qala al-muallif rahimallahu taala. Penulis buku ini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala mengatakan, inna min madzahiris syirk al-muntashirati fil alamil islami, sesungguhnya fenomena-fenomena kesyirikan yang tersebar di negara-negara Islam saat ini, ya, hiya sababur raisi fil masaibil muslimin, dan kesyirikan merupakan sebab utama dari adanya berbagai macam musibah-musibah yang menimpa kepada kaum muslimin. Wa ma yulaqunahu minal fitan wal zalazil, dan apa yang dijumpai oleh kaum muslimin saat ini dari berbagai macam fitnah, pertumpahan darah, kegoncangan, gempa bumi, wal huruf, peperangan, ya, banjir bandang, kemudian apa lagi, berbagai macam fitnah yang terjadi, virus corona, pokoknya segala musibah yang turun saat ini, di antara salah satu sebab yang tidak bisa ditawar lagi adalah dosa, karena dosa manusia. Dan dosa yang paling dapat mendatangkan murka Allah itu adalah kesyirikan, ya. Wa ghairiha minan anwa'il adab allati sabbahallahu 'alal muslimin, dan berbagai macam azab, musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kaum muslimin, ya, bisababi i'radihim 'anit tauhid, karena sebagian kaum muslimin itu lari dari tauhid, berpaling dari tauhid, tidak lagi mau belajar tauhid, tidak lagi mau mendakwakan tauhid, dan mereka meminta-minta, bahkan melakukan kesyirikan, ya. Zuhuru syirki fi aqidatihim wa sulukihim, yaitu munculnya kesyirikan di dalam akidah kaum muslimin dan perilaku kaum muslimin. Makanya dapat kita saksikan, kita jumpai hampir di negara muslim pasti ada kubur-kubur yang dikultuskan. Ya, di Indonesia banyak, India, Pakistan, Bangladesh gudangnya, ya. Ya, jadi seperti itu. Hampir kita dapati di setiap negara yang mayoritasnya muslim ada kubur-kubur yang dikultuskan, yang dimintai, ya, yang dijadikan sebagai tempat ibadah, tabaruk di situ. Padahal Nabi SAW mengatakan, la taj'al qabri 'aidan, jangan, ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai aid. Aid itu apa? Hari raya. Artinya sering dikunjungi, diadakan dalam setahun sekali, atau setiap pekan sekali, diulang terus, atau setiap pekan malam Jumat Kliwon datang ke kuburan sultan, ya, atau kuburan wali fulan. Enggak boleh. Nabi sendiri mengatakan la taj'al qabri aidan,
Jangan jadikan kuburanku sebagai Id, hari raya. Ya. Demikian pula Nabi SAW bersabda, Allahumma, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya. Jadi berhala-berhala itu bukan hanya patung, tapi kuburan-kuburan, gambar-gambar yang dikultuskan, yang dikeramatkan itu juga termasuk berhala. Ya. Baik. Dan Nabi SAW pun mengatakan dalam hadis yang lain, la'anallahu 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani. Kenapa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Dikarenakan mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur nabi mereka ya masjid, dibangun di atasnya masjid. Maka menjadikan kubur sebagai masjid itu ada dua makna. Yang pertama yaitu maksudnya menjadikan kubur itu sebagai masjid, maksudnya ada di kuburan tersebut bangunan fisiknya betul-betul seperti masjid atau bahkan masjid. Ya, jadi ada kalau orang meninggal dunia, orang soleh, para wali, kemudian dibangun di atasnya masjid. Ini makna yang pertama. Jadi mereka ibadah di situ segala macam, zikir-zikir, sholawatan di situ. Atau makna yang kedua adalah yaitu menjadikan fungsi kuburan sebagai fungsi masjid, meskipun nggak ada bangunan fisiknya. Ini yang kedua, menjadikan fungsi kuburan sebagai fungsi masjid. Fungsi masjid apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, ya salat, zikir, ya dan lain sebagainya. Itu di masjid kuburan. Jadi itulah yang disebut dengan menjadikan kuburan sebagai masjid, ya tempat ibadah. Kemudian wad dalilu ala dzalika ma narahu fi aksari bidalil muslimin. Dalil yang menunjukkan akan hal itu yang kita ketahui dari negeri-negeri kaum muslimin yang tersebar yang sangat banyak dan yang sangat disayangkan mereka menyangka itu bagian daripada Islam. Jadi ziarah-ziarah ke kubur itu, kemudian mereka tabaruk di situ, mereka anggap itu bagian daripada Islam. Ya. Padahal itu jauh dari tuntunan Islam. Ini kalau kita bicara masalah ziarah kubur, orang-orang menganggap kita itu anti ziarah kubur. Salah ya. Kalau kita melarang ziarah kubur itu ada larangan tertentu, bukan berarti kita melarang ziarah kubur. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah, boleh. Ya. Dan ziarah kubur itu ada dua hukum. Dua pembagian. Yang pertama adalah ziarah yang syar'i, yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuannya untuk mengingat akhirat, kematian. Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazhuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, namun sekarang silakan kalian ziarah, karena dengan ziarah itu dapat mengingat kematian atau mengingat akhirat. Dan ziarah tersebut tidak harus jauh-jauh, harus ke Sunan Mana Kudus, Sunan Bonang, Sunan Ampel, tak perlu. Kuburan yang ada di kampung sendiri boleh datang, ya, untuk mengingat kematian. Adapun yang kedua yang diperbolehkan adalah ziarah kubur dengan tujuan mendoakan si mayit. Ya, kita ziarah mendoakan si mayit, maka ini diperbolehkan. Berdoa, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, atau minal mu'minin wal muslimin wal mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Ya, doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Ini boleh, dua saja, tidak ada yang ketiga. Tujuan ziarah kubur adalah dua. Yang pertama mengingat kematian, dan yang kedua adalah mendoakan si mayit.
Ya. Dan kalau kita ziarah kubur atau mendatangi kuburan, tujuannya untuk mengingat kematian, boleh kita mendatangi kuburan kafir. Nah, boleh ya? Dalilnya mana? Nabi SAW menziarahi kuburan ibundanya. Ketika memohon kepada Allah untuk mendoakan ampunan, dilarang, tak boleh. Tapi kalau kita minta izin sama Allah untuk ziarah, diperbolehkan, silakan. Ya. Nah, tapi kalau mendoakan harus kepada kuburan muslim, ya, yang muslim saja. Baik. Jadi itu ziarah kubur ada dua hukumnya. Pertama syariatkan, disyariatkan ada dua. Dan hukum yang kedua yaitu hukum ziarah kubur yang terlarang terbagi menjadi dua. Yang pertama yang sifatnya yang ziarah kubur yang sifatnya bid'ah. Kenapa bid'ah dia? Dia tidak menjadikan sahibul kubur itu tempat meminta, bukan. Tidak menjadikan sahibul kubur objek yang dimintai, enggak. Cuman dia beribadah kepada Allah ikhlas, baca Quran. Tapi di kuburan zikir, sholawatan di kuburan. Ya. Kata kita larang, "Mas, enggak boleh ziarah kubur di sini, baca Quran di kuburan." Kenapa kamu larang saya? Saya kan ikhlas karena Allah. Maka jawabannya, meskipun kau ikhlas enggak boleh. Kenapa? Karena ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian ziarah kubur yang sifatnya syirik adalah yang menjadikan sahibul kubur sebagai objek yang dimintai. Datang ke kuburan wali atau kuburan sultan, minta, "Wahai sultan, minta kekayaan, berilah kepadaku kekayaan, ya, hasil panen yang banyak, untung yang banyak," itu seperti itu. Ini enggak boleh. Ini kesyirikan, ya. Jadi itu hukumnya. Hukumnya ada dua, ya, yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan. Baik. Kemudian di antara fenomena-fenomena kesyirikan yang pertama kata beliau adalah du'a'u ghairallah. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa itu adalah ibadah. Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah, maka enggak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, berarti kita beribadah, menyerahkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yadharu dzalika fil anasyid wal qasaid. Yaitu berdoa kepada selain Allah itu nampak. Kapan nampaknya? Ketika mereka mendendangkan di nyanyian-nyanyian atau di nasyid-nasyid yang kata mereka nasyid islami atau qasidah-qasidah. Kapan itu terjadi? Tuqalu bi munasabatil ikhtifal bil maulid. Yaitu terkadang mereka menyanyikannya, mendendangkan syair-syair tersebut di acara peringatan-peringatan Maulid Nabi. Mereka biasanya seperti itu. Atas dasar katanya sholawat, padahal isinya itu syirik, permintaan kepada Nabi SAW. Nabi enggak boleh dimintai. Ya, di antaranya dari sini kata beliau, qad sami'tuhum yansyudun. Aku langsung mendengar mereka sebagai kaum muslimin yaitu mendendangkan nasyid. Dalam syairnya, ya imam ar-rusuli ya sanadi. Saya artikan, wahai imam para rasul, wahai tempatku bersandar. Wah. Kepada siapa kita harus bergantung nih, bersandar? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada nabi. Ya. Anta babullahi wa mu'tamidi. Engkau adalah pintunya Allah dan engkaulah tempatku bersandar, bergantung. Ini ucapan yang berlebihan. Pujian kepada Nabi SAW namun berlebihan. Wa fi dunyaya wa akhiratihi. Ya, engkau penolongku di dunia dan di akhirat. Wal iyadu billah. Ya, ucapan kufur. Makanya Nabi SAW itu mengatakan, ya, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yara fiha ba'san yahwi biha fin nari sab'ina kharifan. Ada seorang hamba yang ngomong asal ceplos, asal bunyi saja, asbun, enggak dipikir ngomongannya tersebut, akhirnya dia apa? Masuk ke dalam neraka selama 70 tahun lamanya. Tapi kalau seperti ini berbahaya.
bisa lebih daripada 70 tahun ya. Ya Rasulullah khudh biyadi, wahai Rasulullah ambillah tanganku, bimbinglah aku ya. Ma yabduluni usran yusran illaka, katanya. Tidak ada yang bisa merubah kesulitan menjadi mudah kecuali engkau. Wah, ini berbahaya ya. Padahal Allah mengatakan wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila Allah menimpakan kesusahan, enggak ada yang bisa menolong, mengentaskan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kok malah ngomong tidak ada yang bisa merubah kesulitan menjadi mudah kecuali engkau. Nah, ini perbuatan kesyirikan, meminta langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggap bahwasanya Nabi itu punya kekuatan bisa merubah yang susah jadi mudah. Nah, ini berbahaya ini. Ini akidah yang sesat dan menyesatkan. Ya tajul lil hadrihi. Nah, jadi seperti itu. Ini pujian-pujian yang berlebihan dan kesyirikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebenarnya tidak mau dipuji seperti ini. Nabi mengatakan la tuturuni. Jangan kau puji aku berlebihan. Kama atrata Isa bin Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam, ya. Fa inna ma ana abdun. Ketahuilah bahwasanya aku adalah seorang hamba. Faqul, katakanlah oleh kalian, Abdullah wa rasuluh. Aku hamba Allah dan Rasulnya. Cukup hamba Allah dan Rasulnya, hamba Allah dan utusannya. Gak perlu dipuji sebagai engkau, sebagai tempat sandaranku, tempat bergantung yang merubah kesusahan menjadi kemudahan. Ini kata-kata yang berbahaya. Makanya kata para ulama itu, orang masuk Islam itu mudah. Cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi dia keluar dari Islam jauh lebih mudah. Pendek ucapannya. Mana panjang syahadat dengan ini ucapan tadi? Panjang syahadat, ya. Ini bahaya. Jaga betul-betul. Ajarkan kepada anak-anak kita masalah tauhid, ucapan-ucapan seperti ini. Ya. Baik. Walau sami'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam mislu hadhihi latabarra'a. Bagaimana? Bayangkan jika Nabi sendiri itu hadir di tempat kita, dipuji sedemikian rupa. Apa yang akan terjadi? Pasti beliau itu akan berlepas diri. Enggak mau dia seperti itu. Idzan la yabdulul usra bil yusri illallah wahdah, maka tidak ada yang bisa merubah kesusahan menjadi kemudahan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Wa misluha qasaidu syi'r allati taktubu fil majallati wal kutub, dan lain-lain sebagainya dari syair-syair atau syair-syair, nasyid-nasyid yang ditulis di majalah-majalah, ya, kemudian di buku-buku. Wa fiha talibul mad wal aun wa nasr minar rasul wal auliya was salihin. Dan kadang mereka itu menulis dalam syair-syair tersebut permintaan langsung kepada Nabi, kalau enggak permintaan kepada para wali, kalau enggak permintaan kepada orang-orang yang dianggap soleh di dalam syair-syair tersebut. Ya, dan zaman sekarang pun masih ada. Yang mengatakan, ada yang mengatakan engkau adalah imamnya umat kaum muslimin. Wah, kan berlebihan seperti ini. Ada seperti itu, ya. Jadi wal salihin al ajizina an tahqiqiha, padahal mereka itu lemah, sangat lemah sekali. Enggak punya kekuatan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana perumpamaan orang yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-73, ya ayyuhan nasu, wahai para manusia, duriba masalun fastami'u lah. Allah memberikan perumpamaan, dengarkan baik-baik. Ya innal ladzina tad'una min dunillahi, sesungguhnya orang-orang yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala, lan yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah. Mereka tidak sanggup untuk menciptakan seekor lalat pun meskipun semuanya bersatu padu. Wa in yaslubud dubabu fala yastankidulah fala yastankidu minhu. Kalau lalat tersebut ngambil makanan sedikit dari yang kita punya, mereka enggak sanggup untuk mengambil kembali yang dibawa kabur oleh lalat tadi. Ya, dha'ifat talibu wal madlub. Sungguh lemah orang yang meminta dan yang diminta. Jadi para nabi,
para orang soleh, para wali, enggak berhak diminta. Mereka enggak bisa menciptakan. Makanya kemarin kita jelaskan di antara sifat Rabb, ya, Ar-Rabb itu Allah Subhanahu wa taala itu apa? Al-Khaliq, dia yang menciptakan. Ya, Al-Mudabbir, dia yang mengatur. Kalau enggak bisa mengatur, enggak bisa menciptakan, enggak berhak dimintai. Meskipun kedudukannya seorang rasul. Ya, meskipun kedudukannya seorang rasul. Baik, ini fenomena yang pertama. Jadi ada ucapan-ucapan bahkan doa-doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang terkandung kesyirikan di dalam bait-bait syairnya atau bait-bait doanya. Baik. Yang selanjutnya. Yang kedua, kata beliau, dafnul auliya wassalihin fil masajid, yaitu menguburkan orang-orang soleh atau para wali di masjid-masjid. Kalau di Indonesia banyak ya seperti itu. Apalagi tadi dikatakan di IPB, India, Pakistan, Bangladesh ya. Lebih banyak. Jadi kalau ada orang meninggal, rojul yang soleh, orang yang soleh, dibangun di atasnya masjid atau dimakamkan di situ. Ini fenomena terjadi di negeri kaum muslimin. Fatara fi aksari biladil muslimin al-qubur fi ba'dil masajid. Engkau akan melihat ya sebagian kaum muslimin itu ada kubur-kubur yang ditempatkan di masjid. Wa qad buniyat 'alaiha al-qabab, dan kadang dibangun di atasnya kubah-kubah. Dibuat seperti rumah ya, tinggi, mewah, dikasih lampu, dihiasi, dikasih kaligrafi segala macam. Ya. Buat orang menarik saja ya, menarik orang untuk ziarah kubur tersebut. Inilah seperti itu. Wa ba'dun nasi yas'alunaha min dunillah, dan terkadang sebagian manusia yang jahil dia itu minta-minta langsung kepada kuburannya, kepada orang yang telah dikubur tersebut. Wa qad nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasul sendiri sudah melarang hal demikian. Dalam hadis tadi kita sebutkan ya, la'anallahu 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur nabi anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur mereka, nabi-nabi mereka sebagai masjid. Perhatikan, Nabi itu ketika mengucapkan kalimat seperti ini, hampir-hampir Nabi wafat. Dan di depan Nabi itu banyak sahabat-sahabat yang senior-senior, yang inti-inti. Ya. Tapi Nabi mengucapkan hal-hal yang demikian. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan ya kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Saya tanya di sini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal demikian di depan para sahabat, ya, ketika Nabi mengucapkan hal demikian, apakah di depan Nabi itu ada orang Yahudi atau orang Nasrani? Ada? Enggak ada. Di depan Nabi itu para sahabat-sahabat, enggak ada seorang Yahudi dan Nasrani, enggak ada. Tapi kenapa Nabi ucapkan? Ini menunjukkan bahwasanya sangat penting sekali masalah ini. Dan memang terjadi, ya. Makanya Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika hijrah ke Habasyah melihat di sana ada gereja, dan di dalam gereja itu ada gambar-gambar orang-orang digambar di situ, patung atau gambar-gambar. Maka Nabi mengatakan ulaikal ladina, mereka adalah suatu kaum, ya, qaumun idza matu fihim rajulus salih, suatu kaum apabila ada orang yang meninggal, orang soleh yang meninggal, banau fihi, maka mereka akan bangun di atasnya kuburan. Ya, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Jadi orang-orang Nasrani itu seperti itu dahulu sampai sekarang pun demikian. Makanya di Palestina itu ada gereja Yohana namanya. Itu tempat-tempat orang-orang Nasrani itu datang berkunjung dari berbagai macam belahan dunia, yang warna kulit putih, yang Cina, yang hitam, yang negro-negro datang ke sana, mengkultuskan, sujud-sujud di situ. Mereka mengklaim gereja tersebut adalah tempat dimakamkannya Nabi Isa, atau kata mereka Yesus, ya. Seperti itu.
sampai sekarang. Dan orang muslim, kaum muslimin sebagian mengikutinya, sebagian mengikuti gaya-gaya mereka. Ya, dibuat di atasnya kuburan atau tempat ibadah. Baik, bahkan ya Ashabul Kahfi, tahu kisahnya Ashabul Kahfi ya? Ceritakan, itu banyak yang mengklaim di Yordan mereka mengklaim ada makam atau tempat Ashabul Kahfi, gua. Di Syam juga di Syria, di Mesir banyak yang mengklaim di situ ada tempat Ashabul Kahfi. Tapi yang lebih sahih menurut penelitian adalah wallahu taala alam itu di Yordan ya, di Yordania. Itu ketika dia meninggal, Ashabul Kahfi meninggal dunia, maka diperintahkan oleh rajanya itu untuk membangun di atasnya tempat ibadah. Ya. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan orang-orang dahulu seperti itu. Dan sampai sekarang masih ada yang demikian. Baik. Nabi melarang. Maka pemahamannya seperti ini. Kalau Nabi SAW melarang kita untuk mengkultuskan kuburannya sendiri, ya Nabi melarang untuk mengkultuskan kuburannya Nabi sendiri, bagaimana dengan mengkultuskan kuburan selain Nabi SAW? Ini dia pemahamannya ya. Fa idza kana daful anbiya fil masajid laisa masyru'an, kalau mengubur para nabi atau mengubur orang-orang soleh di masjid itu tidak syariatkan, bagaimana kalau mengubur orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin ada pertanyaan ya. Bagaimana dengan kuburannya Nabi di Madinah? Atau dua pertanyaan. Bagaimana dengan kuburan atau di Mekah itu kan ada namanya makom Ibrahim katanya. Makom ada di Mekah katanya. Kan makom enggak boleh katanya. Tapi kok ada di Mekah? Atau kuburan Nabi kenapa kok di dalam masjid? Ya. Maka dijawab, yang pertama makom itu bukan makam. Makom itu tempat berdiri, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun pondasi Ka'bah. Makom dari bahasa Arab qoma yaqumu ya. Makoman, tempat berdiri. Nah, jangan salah. Kemudian yang kedua, kenapa kuburan Nabi itu dalam masjid? Yang pertama kita tahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rumahnya di samping masjid. Dan setiap Nabi meninggal dikuburkan di tempat dia meninggal. Nabi meninggalnya di mana? Di rumahnya Aisyah, di kamarnya. Maka dikuburkan juga di kamarnya. Jadi di ranjangnya itu digeser, digali. Di antara yang menggali adalah Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Ya, sudah azan? Belum? Hah? Belum ya? Baik. Kemudian Wabi wafat di kamar di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di masjid. Ini yang pertama. Kemudian setelah Nawawi wafat meninggal dunia diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, berkuasa selama 2 tahun, memimpin 2 tahun. Dan mengalami perluasan tapi ke belakang. Belum memasukkan atau tidak meluaskan ke samping. Ya. Masih ke belakang. Setelah Abu Bakar As-Siddiq diganti oleh Umar. Ya. Di masa Umar juga banyak kaum muslimin, sehingga mengalami perluasan juga ke belakang. Diganti oleh setelah Umar meninggal oleh Utsman, apalagi zamannya Utsman ya. Penaklukan negeri-negeri lintas benua zamannya Utsman. Dan beliau tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Sangat tahu ya. Jadi Abu Bakar tahu, Utsman tahu. Kemudian diganti oleh Ali. Juga demikian, mengalami perluasan juga, tapi tidak ke samping. Di zamannya Ali ini ya, Ali itu termasuk khalifah pertama yang memindahkan ibu kotanya Islam pada saat itu di Madinah dipindahkan ke Irak. Zamannya Ali. Setelah Ali meninggal diganti Al Hasan, ya. Setelah Hasan meninggal diganti Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan diganti Umar bin Abdul
Aziz, ya, dinasti Umayyah. Pada waktu itu, ya, Umar bin Abdul Aziz mendapatkan titah, mendapatkan perintah dari khalifah yang ada di Damaskus untuk meluaskan Masjid Nabawi. Ya, jadi pada zamannya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Sehingga rumahnya Nabi masuk ke dalam masjid. Dan itu diingkari oleh para tabi'in yang ada waktu itu. Di antara yang kita adalah Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib. Siapa dia? Ya, beliau itu adalah menantunya Abu Hurairah. Ya, paham, Abu Hurairah ini ahlu hadis, tahu betul. Makanya beliau mengingkari dan enggak mungkin memberontak kepada penguasa. Dia sekedar menasihati saja. Diterima alhamdulillah, enggak ya sudah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kuburan Nabi itu di luar masjid, dan pada zamannya Umar bin Abdul Aziz baru masuk ke dalam masjid. Dan itu pun sudah diingkari. Oke lah, katakan itu benar kuburan Nabi dalam masjid. Tetap tidak boleh berdalil dengan perbuatan manusia. Yang menjadi patokan adalah dalil. Ya. Yang menjadi patokan adalah dalil, bukan manusia, bukan perbuatan manusia. Jadi itu jawabannya. Ya. Baik, yang selanjutnya, al-nadru lil aulia, yaitu bernadar kepada para wali. Ini di antara fenomena kesyirikan, yaitu bernadar kepada para wali. Ba'dun nasi yanzuruna dabihata aw malan aw ghair dzalika lil walil fulan. Sebagian manusia itu terkadang memberikan nazar, menyembelih atau memberikan harta kepada wali-wali fulan. Wa hadzal nadru syirkun. Maka nadar seperti ini hukumnya syirik. Yajibu adamu tanfidhihi. Enggak boleh kita untuk memenuhi nadar tersebut. Kenapa? Li'anna nadra ibadatun. Karena nadar itu adalah ibadah. Maka enggak boleh kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di antara ciri-ciri penghuni surga mereka adalah menunaikan nazar-nazar mereka. Ya. Atau Allah berfirman dalam surat Ali Imran, sebagaimana yang dilakukan oleh, ya, Imran atau istrinya Imran bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, ibundanya Maryam. Istrinya Imran, ibundanya Maryam, bernadar. Apa nadarnya? Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernadar kepadamu, jika anak ini lahir laki-laki, maka akan menjadi penjaga atau pembantu di Baitul Maqdis. Namun yang lahir adalah perempuan, itu Maryam. Ya, maka enggak jadi. Baik. Jadi nadar ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berikan nadar yang sifatnya kesyirikan, yaitu memberikan harta atau menyembelih kepada wali-wali yang telah meninggal dunia. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya biidznillah taala. Masih ada berbagai macam lagi fenomena kesyirikan. Insyaallah kita akan bahas ba'da salat Isya biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi qabla ridha, alhamdulillahi inda ridha, alhamdulillahi ba'da ridha. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik
ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi Rasulillah ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kata beliau penulis buku ini Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimallahu taala, di antara fenomena-fenomena kesyirikan adalah ad-dabhu inda kuburil anbiya awil auliya, yaitu menyembelih di sisi kubur para nabi atau para wali. Ya, di Indonesia ada seperti ini. Kalau di Arab Saudi mungkin ada ya, yang menyembelih untuk para nabi atau para wali atau orang-orang soleh. Walau kanat niyah anna dzabihata lillahi, meskipun dia menyembelihnya niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sembelihnya di sisi kuburan, ya, dengan alasan kuburan tersebut itu ya mempunyai kekhususan, maka ini perbuatan kesyirikan, ya. Fa huwa min amalil musyrikin, karena ini perbuatannya orang-orang musyrikin terdahulu. Kanu yadbahuna inda kuburi asnamihim, karena mereka dahulu biasa menyembelih hewan itu di sisi berhala-berhala mereka, ya. Kalau mereka dapat hadiah atau dapat rezeki atau dapat apa gitu, dia menyembelih tapi di sisi kubur atau di sisi berhala-berhala mereka. Nah, ini kebiasaan mereka. Dan Nabi SAW mengatakan la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya yang kelima, di antara fenomena kesyirikan adalah at-tawafu haula kuburil anbiya wal auliya. Tawaf mengelilingi kuburan para nabi atau para wali. Nah, ini termasuk juga perbuatan kesyirikan. Kenapa? Tawaf itu adalah ibadah dan tidak boleh kita berikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan di sini seperti tawaf di kuburannya, ya, contoh kal Jailani, war Rifai, wal Badawi, atau yang lainnya, atau Al Husain, ya, kuburannya Al Husain ditawafi, atau kuburannya Abu Lu'lu'ah Al Majus. Siapa dia? Pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, orang Majusi. Dia itu kuburannya diklaim oleh orang-orang Syiah itu di Irak. Padahal ketika membunuh di mana? Di Madinah, meninggal di Madinah. Tapi klaimnya orang-orang Syiah itu di Irak, dibuat bangunan, kemudian ditulis kaligrafi. Ini klaimnya orang-orang Syiah. Ya, biasa, wajar kalau orang Syiah seperti itu. Kalau nggak bohong, bukan orang Syiah namanya. Tapi bohongnya terlalu, ya, nampak betul. Meninggal di Madinah, kok tiba-tiba ke Irak kuburannya? Emang mayitnya bisa datang sendiri, jalan sendiri gitu ya? Itulah orang-orang Syiah, ya, bahlul. Itu dia apa? Ditawafi sama orang-orang Syiah. Kadang merangkak sampai itu nanti cium-cium pagar-pagarnya itu diciumi. Nah, ini orang-orang Syiah seperti itu, mengagung-agungkan kuburannya Abu Lu'lu'ah Al-Majus, dan dia digelari oleh orang-orang Syiah itu Abu Syuja. Abu Syuja, apa Abu Syuja? Bapak pemberani atau bapaknya pemberani, ya. Gelar, dia bangga senang dengan terbunuhnya Umar karena saking bencinya sama Umar bin Khattab, ini orang Syiah. Padahal Umar ini sahabat senior. Banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang ada pada Umar bin Khattab. Makanya Nabi mengatakannya, dhahabtu ana wa Abu Bakar Umar, bukan para Ali bin Abi Thalib mengatakan dhahabtu siapa? Utsman, dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Terus sering bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Lalu dicela sama orang-orang Syiah. Ya, meninggal senang dia. Yang membunuh jadikan pahlawan, Abu Syuja namanya. Dan ketika tawaf itu dia berdoa. Doanya apa? Allahumma hsyurna ma'a Abu Syuja. Apa artinya? Ya Allah, kumpulkan kami bersama Abu Syuja. Amin. Ya, kumpulkan di neraka.
bukan kumpulkan di surga. Ini doanya orang-orang Syiah ini. Ya, laknatullah alaihi. Baik. Jadi enggak boleh kita tawaf di kuburan-kuburan ya, ataupun siapapun kuburan siapa, enggak boleh. Tetap itu merupakan perbuatan kesyirikan karena itu ibadah. Tawaf itu hanya di masjid ya, bukan tawaf itu di Baitul Haram atau di Mekah, Ka'bah, tidak selain itu ya. Nabi Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, wal yattawafu bil baitil atiq. Hendaknya kalian bertawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala Al-Atiq ya, yaitu Mekah atau Ka'bah. Baik. Maka inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fenomena kesyirikan. Yang selanjutnya yang keenam, as-salatu ilal kubur. Itu salat menghadap ke kuburan. Nah, ini enggak boleh. Ya, wa hiya ghairu jaizah. Perkara yang dilarang. Nabi mengatakan la tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha. Ya, rawahu Muslim. Jangan kalian duduk-duduk di atas kuburan dan jangan pula kalian salat menghadapnya. Ini enggak boleh kita duduk-duduk di atas kuburan. Kadang ada di sebagian kita malah duduk-duduk nongkrong-nongkrong, ngobrol di kuburan. Dan yang lebih parahnya dijadikan konser di kuburan. Ini lebih parah lagi. Wala'iyadu billah. Jauh dari agama Islam. Kayak enggak ada tempat lagi ya. Enggak ingat mati sudah seperti itu. Ini nyata, kisah nyata ya. Sekarang terjadi di zaman kita. Bukan zaman yang lalu, bukan jahiliyah, sekarang. Ada seperti itu. Makanya kalau orang-orang sudah hilang tauhidnya itu, hilang akalnya. Hilang akal sehatnya. Orang sudah hilang tauhidnya, hilang akal sehatnya. Makanya ada orang-orang itu yang menjadikan kotoran-kotoran kerbau itu jadikan barokah. Kencingnya Kiai Slamet Kebo Putih di Solo itu jadi rebutan. Di India atau di India malah langsung mandi dengan air kencingnya kerbau, sapi ya. Kan mereka mengkultuskan sapi, langsung mandi dengan kencingnya sapi. Sapinya kencing itu langsung dijadikan untuk cuci muka segala macam. Ini sampai derajat seperti itu, menghinakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sapi dihinakan, menghinakan, menghambakan kepada sapi. Ini kalau orang sudah hilang tauhidnya, hilang akal sehatnya. Baik. Sama seperti orang-orang yang datang ke dukun ya. Dukun bisa menggandakan uang. Dia bilang, kalau kamu pengen berganda duitnya, saya bisa, tapi bari mahar. Maharnya 100 juta. Nanti gandanya bisa 200 juta. Masuk akal gak seperti itu? Kalau orang hilang tauhidnya, iya saja. Tapi kalau orang bertauhid enggak. Kalau dia bisa menggandakan duit, ngapain dia minta mahar? 100 juta atau yang lainnya. Buat apa maharnya? Dan ternyata sekarang dengar berita tersebar, orang yang bisa mengadakan duit itu ternyata rumahnya masih kontrak. Ya. Di media sosial tersebar. Seperti itu, hilang akal sehatnya. Baik. Nanti kalau sudah duitnya dikasihkan ke dukunnya, ketipu, baru lapor polisi. Seharusnya dia sendiri juga harus dilaporkan polisi, dibenarkan dulu otaknya ya. Ya. Baik. Yang selanjutnya, yang ketujuh, syaddur rihal ilal kubur litabarruk biha awalis sholati indaha, yaitu mengadakan perjalanan safar atau perjalanan jauh untuk ke kubur-kubur dengan niatan tabarruk, mencari keberkahan atau sholat di sisi kubur tersebut ya. Dari Sumatera pergi jauh-jauh ke Jawa, tujuannya untuk ziarah kubur. Ini enggak boleh ya. Kenapa? Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh kita mengadakan perjalanan safar dalam rangka ibadah kecuali dengan 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Hadza itu Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 3 masjid. Kalau kita safar dalam rangka ibadah yang meyakini bahwa tempat itu ada keberkahan, cuma 3 di muka bumi ini.
Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Salat di Masjid Al-Haram itu di Mekah itu pahalanya apa? Sama dengan katanya salat 100.000 di tempat lain. Ya, kadang sebagian kita mengatakan seperti itu ya. Salat di Masjid Haram itu sama dengan 100.000 salat di masjid lain. Katanya sama. Bukan sama sebenarnya. Lebih baik. Ya, bukan sama karena kalimatnya afdal min. Ya. Salat di Masjidil Haram itu lebih baik 100.000 kali salat di masjid lain. Oh, enak ya salat di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengizinkan kita untuk berziarah ke sana. Ya. Amin. Kemudian salat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lain. Salat di Masjid Aqsa berapa? Ada yang mengatakan 500, enggak, salah. Yang benar adalah 4 kalinya dari Masjid Nabawi. 4 kali maksudnya bagi 4. Masjid Nabawi kan 1000, berarti bagi 4 berapa? 250. Ya. Ini dia. Jadi enggak boleh kita perjalanan safar dalam rangka ibadah mencari keberkahan kecuali 3 masjid. Ya, dalam mencari keberkahan, meyakini ada keberkahan itu hanya 3 masjid, maka selain daripada itu tidak diperbolehkan. Ya, apalagi kubur-kubur, wal iyadu billah. Baik. Yang selanjutnya, yang ke-8, al-hukmu bi ghairillah bi ghairi ma anzalallah, itu berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harus kita jelaskan juga bahwasanya yang dimaksud kesyirikan yaitu orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu. Kenapa dia syirik? Karena dia membuat tandingan, ya, membuat tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam membuat pensyariatan, dalam perundang-undangan. Dan ini perincian, ya, tidak semua orang yang berhukum dengan hukum manusia langsung dikatakan kafir. Tidak. Orang yang dikatakan kafir itu apabila dia menganggap hukum Allah itu, syariat Allah itu sudah kadarluasa, sudah enggak relevan, sudah kuno, ya, sudah ketinggalan zaman. Ini baru bisa dikatakan kafir. Atau yang kedua, orang yang menyamakan, sama saja hukum manusia baik, hukum Allah juga baik, sama saja, enggak ada bedanya. Cuma pandai-pandailah kita menerapkan saja. Ini pun enggak boleh. Menyamakan pun bisa jadi terkena kekafiran. Karena Allah mengatakan, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang paling hakim, maha bijaksana. Kemudian yang selanjutnya, berhukum dengan hukum Allah selain Allah Subhanahu wa taala, namun ada keinginan-keinginan yang lainnya, maka ini bisa fasik dan seterusnya. Jadi tidak semua yang berhukum dengan hukum selain Allah langsung divonis sebagai kekafiran. Baik, yang selanjutnya, yang ke-9, ini yang terakhir ya. Ta'atul hukam awil ulama awil masyayikh fi amrin yukhalifun nasil Qur'an awis sunnah, yaitu mentaati ulama, mentaati pemerintah, mentaati para masyayikh yang menyelisihi nas Al-Quran dan sunnah. Ya, ini namanya syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Kapan itu terjadi? Apabila seorang itu meyakini bolehnya menyelisihi, ya, bolehnya mentaati mereka dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehnya mentaati pemerintah, bolehnya mentaati mentaati ulama atau mentaati para masyayikh yang menyelisihi dalil Al-Qur'an dan sunnah. Ini berbahaya. Syirik ta'ah namanya. Karena enggak boleh kita mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Ahmad. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31, "Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Itu orang-orang Yahudi, orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka
pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah. Ya, mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Nah, ini ada ceritanya, ada seorang yang bernama Adi bin Hatim. Dahulunya dia Nasrani, masih pakai kalung salib. Ketahuan sama Nabi, dipegang. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Itu orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahibnya itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ya, artinya dia menyembah rahib, menyembah pendetanya. Enggak terima. Sebab bilang kami menyembah rahib kami enggak. Kami enggak menyembah dia. Apa kata Nabi? Bukankah ketika rahib-rahib itu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian mengikutinya? Ya, itu yang dinamakan dengan penyembahan kepada pendeta-pendeta. Sama kalau kita mentaati seorang ustadz, mentaati seorang kiai, mentaati seorang guru yang jelas-jelas itu haram, lalu kita taati iya-iya saja, ini telah menjadikan guru tersebut sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi mengatakan musik itu haram. Kata dia enggak ada, musik itu boleh. Kata siapa? Kata ustadz itu. Nah, diikuti katanya. Padahal jelas-jelas haram. Atau riba, jelas-jelas riba itu haram. Kata dia enggak apa-apa kalau terjepit. Katanya tetap enggak boleh. Ya. Maka ketika dia mentaati sang ustadznya dalam bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya yang telah jelas menyelisih dalil nas Al-Quran dan Sunnah, maka dia menjadikan ustadz tersebut sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi makna menyembah itu bukan langsung sujud, tidak. Ya, tapi makna menyembah itu apabila terjatuh sebagaimana terjatuhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan pendeta mereka sebagai sesembahannya, itu mentaati mereka, mengikuti arahan mereka padahal telah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu taala alam bisawab. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Gak ada pertanyaan, ya? Gak ada pertanyaan. Baik, kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi bismillahi taala setelah Syawal, ya, bismillahi taala. Tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.